Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dengan video strategi dan desain pembelajaran untuk agenda ketiga, di mana kita akan membahas kedudukan dan peran ASN dalam rangka mewujudkan smart governance. Izinkan saya Aulia Fitriani, Widya Iswara Muda, Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Berbicara tentang ASN, maka kita sebenarnya sedang merancang sebuah smart governance, di mana dengan penggunaan internet dan digital teknologi, ini akan menciptakan sebuah progressive government, pemerintah yang makin baik. Dan mau tidak mau, ASN sekarang harus berkenalan dengan digitalisasi. Nah, ASN akan mengalami pembelajaran dalam bentuk pelatihan dasar. Untuk kali ini, kita akan laksanakan dengan blended learning. 3 tahap yang akan dilaksanakan, yaitu dengan cara metode MOC, yaitu peserta akan melakukan self-learning atau pembelajaran secara mandiri. Yang kedua adalah distance learning, di mana pembelajaran ini akan berupa daring atau dalam jaringan, dan setelah itu dilaksanakan pelaksanaan aktualisasi di tempat pekerjaannya masing-masing. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan dengan cara pembelajaran klasikal, yaitu pembelajaran tatap muka langsung. Adapun tujuan pembelajaran agenda 3 ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam rangka menunjang terwujudnya smart governance. Tentunya untuk menunjang fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Sehingga segala masalah dan tantangan ini akan dapat diatasi dengan perspektif smart ASN. Nah, poin pembelajaran agenda ketiga, ini ada 2. Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua adalah smart ASN. Untuk manajemen ASN, tentunya diajarkan mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Dijelaskan pula ada konsep sistem merit, dan juga mekanisme untuk pengelolaan ASN. Sedangkan dalam smart ASN, materi ini akan mengupas tuntas mengenai literasi digital. Dan kemudian kita akan diajarkan mengenai pilar literasi digital dan bagaimana implementasi penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1 dan agenda 2, serta agenda keempat, ya, di mana di agenda 1, peserta akan diajarkan mengenai sikap, perilaku, dan bela negara. Setelah itu, di agenda 2 adalah nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak. Dan di agenda ketiga, sama-sama kita ketahui akan diajarkan mengenai kedudukan dan peran mereka dalam mewujudkan smart governance. Dan di agenda keempat adalah kolaborasi penerapan agenda 1, 2, dan 3 di dalam tempat kerja mereka masing-masing. Ini dalam rangka habituasi. Nah, alokasi waktu pembelajaran untuk agenda 3 ini ada 3. Ya. Yang pertama adalah pada saat MOC adalah 6 JP, dilanjutkan dengan distance learning, ini 20 JP, di mana terdiri dari sinkronus, yaitu 5 JP, dan asinkronus, yaitu 15 JP. Setelah itu pembelajaran secara klasikal 7 JP, di mana kita akan berikan penceramah profesionalisme ASN, yaitu 2 JP, dan pembelajaran klasikal 5 JP. Nah, ini adalah skenario pembelajaran agenda ketiga. Yang pertama adalah MOC, seperti yang tadi, peserta belajar mandiri, memahami dan menyiapkan diri untuk distance learning. Kemudian pada saat distance learning, peserta akan berjumpa dengan fasilitator ya dalam bentuk sinkronus, biasanya dalam bentuk Zoom, dan fasilitator akan mengenalkan diri, merecall atau tanya pengalaman bagaimana peserta menjalankan MOC kemarin. Dan setelah itu melakukan penguatan-penguatan atau pendalaman-pendalaman terhadap tema-tema tertentu yang dirasa kurang. Setelah itu memberikan overview singkat dan memberikan penugasan. Nah, tugas untuk asinkronus itu ada 2. Yang pertama tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana membuat video monolog tentang implementasi manajemen ASN dan atau smart ASN di tempat kerjanya masing-masing. Video ini biasanya berdurasi maksimal 7 menit dan bisa diupload di YouTube atau sosmed. Ini tentang
isinya tentang instansi atau tugas-tugas dan standar pelayanan yang diterapkan di instansi masing-masing. Dalam hal ini untuk mewujudkan Smart ASN. Tugas yang kedua adalah membuat learning journal berdurasi maksimal 5 menit dan ini pula bisa direkam monolog ya oleh para peserta masing-masing. Untuk tugas individu 2 ini learning journalnya berisi tema manajemen ASN. Berikutnya proses asinkronus yang kedua, ini sebanyak 9 JP, terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu, peserta menganalisis isu dan melakukan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Ini sebanyak 5 JP, ya, berupa identifikasi isu-isu di instansi untuk upaya perwujudan smart governance dalam langkah perspektif manajemen dan smart ASN. Seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan learning journal. Nah, kali ini learning journalnya ini bertemakan smart ASN. I will be a smart ASN. Bagaimana? Dan yang kedua adalah tugas kelompok. Nah, dalam penugasan kelompok ini dilakukan sebuah observasi, tapi observasi ini secara virtual. Bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di media sosial berdasarkan pilar literasi digital sebanyak 3 JP. Selanjutnya, peserta dan fasilitator akan bertemu dalam sinkronus, ya, dalam Zoom. Kemudian akan mereview pembelajaran selama proses sinkronus dan asinkronus sebelumnya. Dan kemudian memandu kembali, ada diskusi kelompok tentang isu mewujudkan smart governance dengan referensi dari media digital. Nah, dokumentasi diskusi ini kemudian disimpan dan di-upload ya di YouTube. Peserta bisa atau panitia bisa, dan ini semuanya berdurasi maksimal 20 menit. Tugas ini akan diberikan secara sinkronus, jadi dalam waktu yang bersamaan masih ada fasilitatornya. Kemudian setelah itu fasilitator akan memberikan penjelasan mengenai rencana pembelajaran klasikal untuk agenda ketiga. Nah, ini pembelajaran klasikal agenda ketiga secara tatap muka ada 5 JP. Ya, yang pertama pastinya perkenalan kembali, karena bagaimanapun juga kalau kemarin perkenalan secara virtual, sekarang secara tatap muka langsung. Yang kedua adalah menjelaskan skenario pembelajaran klasikal. Yang ketiga adalah sharing tentang pengalaman-pengalaman aktualisasi yang sudah dilakukan, dan fasilitator akan memberikan penguatan-penguatan. Dan kemudian menjelaskan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok kali ini adalah mengobservasi virtual bagaimana percepatan transformasi digital di Indonesia berbasis pada literasi digital tentunya, dan juga roadmap program literasi digital. Nah, ini semuanya dilakukan di dalam pertemuan tatap muka atau klasikal. Setelah itu, fasilitator akan merangkum dan menutup agenda 3, seperti itu. Nah, intisari dari agenda 3, yang pertama adalah manajemen ASN. Jangan lupa, terkait manajemen ASN, kita harus ingat bahwa ada kedudukan, ada tugas, ada peran, ada hak dan kewajiban, serta ada kode etik ASN, di mana ini semua merupakan satu rangkaian yang akan melindungi tugas ASN. Dan kemudian, jangan lupa, untuk materi Smart ASN, kita harus mengenal digital etik, digital kultural, digital safety, dan digital skills, di mana ini akan mengamankan kita semuanya dari permasalahan digitalisasi. Baik, terima kasih. Kami ucapkan salam sehat dan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.